Oke, selamat siang, selamat pagi, ataupun selamat malam ya. Ya, kapanpun dan dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, saya Bambang Irawan akan sedikit menjelaskan mengenai bisnis yang mungkin bisa dibilang sedang saya jalani. Seperti tagline di presentasi ini. Halo, Viscos Friends, yuk kenalin bisnisku lebih dekat. Daripada berlama-lama, mari kita mulai perkenalannya. Sebelumnya, tahu nggak nih teman-teman, kalau UMKM itu ternyata lagi diincar nih buat dikembangin sama pemerintah. Dan ternyata jumlah dari UMKM di Indonesia sendiri per tahun 2021 kalau kata Kementerian Keuangan ya, itu sekitar 64,2 juta. Dan kontribusi PDB-nya sekitar 61,07% atau 8.500 triliun. Oh, gila, sesuatu hal yang keren ya menurut saya. Dan bahkan dari segi SDM pun, UMKM ini dapat menyerap bahkan sampai 97% tenaga kerja. Dan kalau dari investasi sih sampai 60% untuk penyerapan investasinya. Dari hal tersebutlah, Indonesia jadi mulai agak melek nih terhadap tumbuh kembang usaha di Indonesia khususnya sebagai upaya penanggulangan kemiskinan untuk program utamanya. Nah, kalau untuk menanggulangi tersebut, program yang bisa dilakukan oleh pemerintah contohnya itu adalah pengembangan kewirausahaan dan ketenagakerjaan pemuda. Itu dari rasio perusahaannya dari 3,47% dengan program ini diharapkan dapat meningkatkan hingga 3,9% agar dapat bersaing dengan negara tetangga. Tapi apa ya pemuda? Nah, karena jumlah pemuda disebut sebagai angka yang ideal kalau kata Kemenko PMK. Serta yang sedihnya sih ada sekitar 17% dari 8 juta orang Indonesia yang pengangguran. Dan 17%-nya adalah dari kalangan muda, katanya seperti itu. Dan tahu nggak sih teman-teman, pemerintah tuh nggak main-main terhadap program ini. Bahkan sampai menganggarkan uangnya sekitar 95 triliun rupiah demi meningkatkan usaha UMKM di Indonesia yang direalisasikan berupa program bantuan mulai dari bantuan presiden, insentif PPH hingga bantuan tunai. Dan juga ada beberapa banyak program inkubator bisnis kalau misalkan teman-teman tahu ya buat para pemuda lah yang sekarang ini lagi ngehits ya. Kayak contohnya yang lagi kemarin ramai nih yaitu dari Indonesia Digital Tribe dan yang bakalan ngehits lagi di bulan Juni Agustus nanti ya, itu ada Indonesia. Jadi kalau teman-teman yang tertarik boleh ikutan nih, sebuah peluang bagi teman-teman semuanya. Namun yang menjadi masalah bagaimana sih memulai sebuah bisnis. Nah, di sini mungkin saya akan mencoba menggambarkan berdasarkan experience pengalaman dari apa yang selama ini saya alami dalam bisnis. Nah, sebelumnya saya coba kenalin sedikit nih usaha yang sedang saya jalani ini. Nah, usaha saya ini bergerak di bidang jual beli ikan cana dan juga pengembangan biakannya. Nih contoh apa ya, produk ikan kita nih yang keren kan dan lucu gitu, unik dan bercorak. Nah, founder dari bisnis ini terdiri dari 6 orang yang kita tuh terkumpul karena kami dulu satu sekolah di STM sih dulu dan berpikir daripada ngobrol nggak jelas gitu ya, main Mobile Legend, ngobrol, jajan, buang-buang uang gitu ya. Ya udah kita buat bisnis aja. Untung rugi ya sama-sama kita tanggung dan mungkin dari hal itu kita bisa dapat banyak pelajaran dari apa yang dijalani. Kayak kami kayak dulu gitu. Lalu agak sedikit bernostalgia nih. Usaha kami itu terbentuk sudah hampir mungkin udah mau jalan 2 tahun ya. Sejak tanggal sebenarnya kita mulai dari November sih, cuman secara official mulai dari Desember tahun 2020. Dan dibentuk tuh karena ingin penasaran sih ingin memberikan sebuah langkah inovatif dan solutif
untuk dunia perikanan Cana khususnya, serta tentunya sebagai tempat jual beli ikan Cana ya. Usaha kami ini terletak di Kota Cimahi, tepatnya di kebun kopi. Di sini saya lampiri nih, alamat lengkapnya, ya siapa tahu teman-teman tertarik ya. Ya namanya juga promosi. Dan sebelum memulai bisnis ini, terdapat beberapa hal yang melatar belakangi terbentuknya Fiskas Topik ini. Karena dulu pas kepikiran mau bikin usaha tuh, kami sama-sama bingung mau pilih usaha yang seperti apa. Jadi, langkah solusi ya mungkin ya yang langkah solusinya kami itu melakukan 3 proses. Yang pertama, kita mulai dari research by news, yaitu ada research by trends, sama research by interview. Yang pertama ada research by news. Kita sih ketika itu tuh observasi nih beberapa sumber-sumber berita yang dari internet, terus ada artikel-artikel, ya apapun kami baca gitu. Itu bisa menambah insight kami gitu terkait apa sih tren yang lagi hype ya mungkin ya di masa-masa seperti ini. Ya ketika tahun 2020 mungkin dari masa pandemi ya. Nah, ketika itu tuh hasil observasinya itu menghasilkan bahwa tren pemeliharaan ikan cana itu sedang melonjak tajam pada masa pandemi ini. Sehingga dari hal itu pun kami jadi penasaran nih. Dan ternyata hal itu pun diperkuat dengan research by trend yang telah kami lakukan menggunakan Google Trends. Nah, Google Trends ini tuh kayak apa ya? Melihat bagaimana sih faktor demand ataupun dengan faktor apa sih yang lagi populer dan viral dari sisi Google. Nah, ternyata kami itu coba membandingkan beberapa data. Sebenarnya ikannya siapa sih selain Cana yang mungkin bersaing ya secara signifikan dibandingkan dengan dengan faktor bisnis lainnya. Di sini kami tampilkan beberapa data yang ternyata yang bersaing dengan Cana itu ternyata ada ikan cupang dan ikan gapi. Ya walaupun terlihat ya bahwa ikan cupang tuh lihat grafiknya tuh sangat tinggi di tahun 2020 akhir. Namun ternyata ketika kami itu purchase by trends itu di bulan Desember, itu mengalami penurunan yang bisa dibilang secara secara drastis gitu turun itu dari yang paling tinggi ternyata ketika kesini itu tuh makin menurun gitu. Tetapi kalau misalkan kita lihat ya, kenapa kita ngambil Jepang karena jika dilihat dari forecast-nya ya, kemungkinan grafik ini tuh bakal terus turun terus menerus dari waktu ke waktu ya. Nah, berikut kalau misalkan saya tampilkan terkait trendnya by versus. Kita coba bandingin dengan China dengan Gavi, dengan China dengan Jepang. Dan ternyata hasilnya walaupun ya dimanapun si China ditandingkan ya, hasilnya tuh ternyata si China tuh terus naik secara perlahan dan tidak terlihat nih bakal ada terjadinya penurunan kalau misalkan kita lihat by forecast ya. Selanjutnya dan dari berdasarkan daerah pun coba kami teliti. Ternyata dapat dihasilkan bahwa Pulau Jawa itu merupakan pulau ideal untuk menjadikan jenis ini. Karena demand masyarakatnya itu relatif banyak, apalagi di Yogyakarta ya. Wah, Indonesia paling tinggi di Yogyakarta ternyata. Nah, kenapa sih hal itu bisa terjadi? Ternyata karena emang proses pengiriman mungkin ya, karena satu juga karena faktor ekosistem di Indonesia yang maksudnya di Pulau Jawa yang lebih mudah dan lebih bersahabat, apalagi di jasa ekspedisinya ya. Jadi sekarang kan lagi berkembang pesat nih jasa ekspedisi, jadi pengiriman jadi lebih mudah di seluruh Jawa khususnya dan umumnya di Indonesia. Nah, untuk lebih memantapkan apa yang telah kami dapatkan, tidak afdol rasanya kan jika tidak kita mendengarkan pengalaman langsung dari orang-orang yang telah lebih dahulu terjun di dunia ini. Yang mungkin kita bilangnya para suhu ya. Dan dari berdasarkan interview yang telah kami lakukan, baik itu baik komunitas ataupun secara langsung kita wawancarai suhu-suhu di dunia Cana, hasilnya bahwa penggarakan Cana itu ternyata kata mereka sih sangat mudah, tidak perlu modal banyak dan minatnya pun relatif banyak.
apalagi ini lagi meningkat juga nih di Pulau Jawa khususnya. Dan dengan hal tersebutlah yang membuat kami membulatkan tekad untuk memilih bisnis di dunia cana ini. Setelah kami paham betul bagaimana sih dunia ikan hias cana ini, langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan yaitu adalah eh, pertama ada susun bisnis model, menggunakan bisnis model kanvas, dan yang kedua menganalisis resiko dengan SWOT analysis. Nah, kenapa sih kita harus bikin bisnis model kanvas? Karena dengan membuat bisnis model kanvas, isinya tuh menjelaskan apa sih model bisnis yang sedang kita lakukan dan komponen-komponen apa sih yang menjadi penggerak dari usaha tersebut. Nah, semua hal tersebut tuh disebutkan pada kanvas tersebut. Lalu kalau untuk SWOT analysis mungkin teman-teman juga udah pada tahu ya, yaitu mungkin untuk apa ya, secara penjelasannya untuk menjelaskan apa sih analisis-analisis yang dapat kita lakukan mulai dari dalam diri kita sendiri hingga menganalisis eksternal dari diri kita sendiri. Karena dengan analisis tersebut kita dapat menentukan strategi apa sih yang tepat untuk apa yang menyiasati mungkin weakness serta traits yang terjadi di bisnis yang sedang kita jalani tersebut. Nah, mungkin ini contoh ya, contoh bisnis model yang sedang kami lakukan atau kami jalani berdasarkan bisnis model Canvas. Di sini ada beberapa poin-poin yang mungkin nanti teman-teman bisa belajar, karena dengan adanya bisnis model Canvas ini dapat mempermudah dan kita jadi lebih tahu, aware terhadap bisnis yang kita lakukan. Jadi kita jadi akan lebih paham apa sih yang perlu kita lakukan dan apa apa sih ya sejatinya bisnis yang sedang kita jalani tersebut gitu seperti itu. Nah kalau SWOT analisis ya juga mungkin teman-teman juga sudah banyak tahu ya bahwa SWOT analisis kan dibagi jadi dua yang berdasarkan uh, apa di dalam diri kita sendiri serta di luar diri kita sendiri ya terkait strength, weakness, opportunities, hingga traits. Yang mana poin-poin ini pun nanti dapat dikembangkan menjadi strategi-strategi khusus untuk menyiasati sehingga bisnis kita dapat berjalan dengan baik dan terus maju pesat ke depannya. Nah, lalu dengan pasar nih, setelah paham terhadap usaha yang hendak kita lakukan, langkah selanjutnya adalah menganalisis pasar. Dan jika kita ingin memasarkan produk kita, tentunya kita harus tahu gimana sih keadaan pasar itu ya. Jadi jangan sampai setelah kita terjun ke lapangan, kita malah mengalami kelabakan nih karena tidak hafal medan. Jadi pada akhirnya kita malah merugi dan akhirnya malah gulung tikar deh. Nah, kalau misalkan langkah pertama ya, untuk bisnis yang kami lakukan dulu, langkah pertama yang dilakukan yaitu kami tidak menjual produk. Kami punya prinsip bahwa from storytelling to story selling. Apa sih maksudnya? Nah, maksudnya tuh kita tuh kayak membuat konten yang apa ya, intinya tuh kayak menarik kepercayaan pelanggan dan untuk menganalisis sih sebenarnya pemilihan pasar atau keadaan pasar yang kita punya itu seperti apa. Nah, tools yang kita gunakan itu dengan Instagram bisnis serta Facebook bisnis. Nah, sini saya contohkan terkait Instagram bisnis yang mungkin teman-teman bisa follow Tropic, nanti bisa di search di Instagram. Nah, fungsinya itu untuk apa? Karena dengan pembuatan konten ini kita jadi lebih mudah paham sih. Jadi mungkin biaya research untuk pasarnya jadi lebih mudah karena kita dapat mengetahui dengan malah gratis gitu. Pelanggan tuh kayak gimana sih kebiasaannya, apa yang mereka suka dan lain dan banyak gitu lainnya. Lalu ini contoh-contoh konten-konten yang apa ya yang pernah kita buat dulu yang menjadi pengenalan ikan apa, bisnisnya apa dan lain sebagainya. Nah, hasil dari apa maksudnya pembuatan konten tersebut nasi Instagram serta Facebook bisnis itu kayak menghasilkan sebuah data analitik
yang mana dari konten-konten yang telah kita buat tuh dianalisis kayak gimana sih respon para ya apa ya audiens ya, audiens serta mungkin calon-calon pelanggan nih sama mereka tuh dianalitik. Ternyata ukuran pemeriksa audiens itu bisa sampai 100 juta yang paling efektifnya ya. Serta untuk jenis kelamin ternyata dari konten yang pernah kita buat tuh laki-laki yang paling dominan sekitar 58,7%. Dan untuk usia yang paling apa ya, yang paling tinggi ternyata di umur 25 hingga 35 tahun. Ya, mungkin masih pada muda ya, masih mencari jati diri. Enggak juga sih. Nah, kalau untuk segmenting targeting berdasarkan kota ya. Padahal kita lagi di Bandung tuh. Ternyata yang populer, yang sering masuk ke konten kita dan sering berinteraksi itu ternyata orang-orang Jakarta. Jadi nggak apa ya, nggak harus usaha kita tuh dilakukan di satu kota, misalkan di Bandung, nggak harus selalu yang paling tinggi. Ternyata di Jakarta yang lebih tinggi ternyata untuk faktor demand-nya ya. Selanjutnya dari data analitik juga kita dapat tahu sebenarnya konten-konten apa aja sih yang sebenarnya disukai oleh para audiens ya. Nah, kita bisa tahu nih kalau ternyata di tahun 25 tuh konten yang kita buat tuh yang paling tinggi. Ya mungkin di daerah sini ada yang lebih menarik daripada konten-konten sebelumnya. Itu bisa jadi bahan pertimbangan kita sih untuk membuat konten berikutnya itu seperti apa. Nah, kalau untuk meningkatkan awareness, serta kita bisa dapat berkomunikasi ya dengan para calon pelanggan, kami sebutnya, atau customer, kita bisa buat sebuah Q&A mungkin ya. Jadi kita kasih pertanyaan, nanti si para audiens ngasih answer, sebenarnya apa sih yang mereka suka misalkan. Sedangkan ada juga misalkan lagi suka apa ikan-ikannya. Jadi kita bisa coba apa ya, engage si customer tuh via Q&A. Karena ini tuh benar-benar apa ya, dapat meningkatkan engagement dari akun Instagram kita contohnya, serta dapat lebih mengenal si customer yang kita punya itu seperti apa, dan dapat juga kalau misalkan ikannya bisa kasih insight juga kayak pengetahuan-pengetahuan, karena itu juga dapat memperpintar ya calon customer kita. Nah, setelah kita tahu nih segmenting sama targeting kita itu seperti apa, nah kita juga harus tahu nih posisi produk yang kita punya itu seperti apa. Ternyata kan si apa ya, si Kancana tuh sebenarnya udah populer dari dulu, dari sebelum pandemi. Cuman yang paling populer tuh di tahun-tahun ketika masa pandemi. Dan otomatis jika kita lihat di live apa ya, di live product cycle-nya, bahwa si ikan cana itu ternyata ada di level 3, yaitu di masa pendewasaan atau maturity. Yang mana di apa ya, di di fase tersebut tuh bahwa si bisnis ini tuh sudah bersaing dengan ketat karena udah banyak apa ya, pesaing-pesaingnya dengan pesaing-pesaing yang udah lebih dulu ada, serta perubahan secara konsumen yang karena kan mungkin konsumen udah banyak ya, pasti konsumen juga pasti ada yang bosan perlu adanya sesuatu yang baru mungkin ya. Lalu selanjutnya ada fluktuasi harga pasar yang berubah-ubah. Nah, kalau ini sih terkait dengan demand juga ya, kalau misalkan demandnya lagi banyak, tapi ternyata di pasarnya lagi dikit, otomatis harga pun lagi lebih banyak, lebih tinggi maksudnya. Sedangkan ketika demandnya dikit tapi pasar banyak, barang-barangnya otomatis harga juga pasti menurun. Jadi mungkin seperti itu ya ciri-ciri dari maturity di bisnis ikan cana ini. Lalu ternyata, nah kalau kan tadi disebutkan bahwa pas faktor pendewasaan tuh lama-kelamaan akan masuk ke faktor decline ya. Jadi dia menurun secara terus-menerus. Nah, kan kita nggak mau ya kalau bisnis yang kita punya tuh apa ya, malah tidak disegani gitu sama konsumen. Nah, tentunya kita harus melakukan inovasi
agar berbeda dengan apa dengan lawan kita gitu ya. Jadi kita harus membuat unique value proposition. Apa sih yang beda dari produk kita? Apa sih yang menjadi keunggulan kita? Dan apa sih yang dapat diberikan nilai tambah kepada konsumen. Nah, karena hal itu bisa menaik di level 4-nya itu bisa naik. Jadi grafiknya dapat naik kembali, mau extension, jadi nggak ke faktor decline. Jadi hati-hati ya dalam membaca produk cycle ini karena merupakan pertimbangan faktor bisnis gitu. Nah, berbisnis pun dapat dilakukan mungkin ya secara individu maupun kelompok. Namun pada akhirnya kita juga harus menyesuaikan ya dengan kebutuhan dan keahlian. Nggak mungkin juga ketika kita nggak bisa dengan hal ini kita paksakan mungkin ya. Mungkin dengan cara mudahnya kita mengajak teman atau membuat sebuah kelompok sehingga keahlian yang kita punya itu bisa saling melengkapi. Nah, itu pun yang terjadi oleh bisnis kami ini. Nah, bisnis kami ini kan terdiri dari 6 ya, tadi ada 6 orang. Yang mana sistem organisasi yang kita miliki itu bersifat agile organization. Karena cuma nama juga ya. Kalau misalkan kita bandingkan dengan tradisional, mungkin kita lebih prefer ya menggunakan agile organization. Karena dengan tipe organisasi ini, uh, kita dapat quick change. Jadi dapat lebih mudah untuk berubah. Ketika pasar berubah, kita dapat berubah dengan mudahnya gitu. Dapat menyesuaikan faktor demand serta permintaan. Sama aja demand sama permintaan sih. Jadi berdasarkan pasar lah. Jadi kita dapat berubah dengan cepat tanpa harus bertele-tele lah. Seperti itu. Serta dengan agile organization ini juga kita bisa dengan fokus, dengan mudah atau kayak lebih penting gitu memfokuskan action daripada struktur mungkin ya. Tradisional kan lebih banyak ke struktur yang sifatnya terlalu birokrasinya terlalu lama. Nah, kalau untuk divisi yang kami punya ada 3 divisi utama dari sales marketing, lalu ada research and development serta operation. Yang mungkin menurut kami ya, 3 divisi ini tuh memang yang paling inti dan memang harus ada dalam setiap bisnis. Dengan sales and marketing kita dapat menganalisis pasar, customer relationship, campaign and promotion, lalu ada social media spesialis ya, yang social media tadi ini. Kebetulan kami punya Instagram, Facebook, ada website, serta ada marketplace juga, di Shopee, ada Tokopedia, serta mengurus desain serta fotografi. Kalau research and development, yaitu lebih fokus terhadap research ya, mulai dari studi perkembangan biakan, ada perawatannya, serta ada studi pakan dan cara pembuatan. Nah, ini sih yang baru dari kami. Karena kan kita juga membuat sebuah inovasi. Selain kita menjual belikan, kita juga menjual beli pakan yang mana sedang berjalan untuk studinya. Lalu untuk operasi ya terkait akuntansi mungkin ya ada manajemen perawatan ekonomi biakan serta manajemen toko dan persediaan. Kalau yang founder kita nih, ya ini saya ya sama ini Dimas, itu terkait sales marketing. Lalu yang keduanya ada Tahun sama Ilyas terkait research and development. Selanjutnya ada Rizky serta Rifan. Hal ini terkait operasi. Selanjutnya terkait finansial nih. Finansial kebetulan kami udah berjalan hampir 2 tahun ya. Dari November 2020 hingga Maret 2022. Dari faktor finansial, kami sih sederhana sebenarnya dalam proses finansial ini. Jadi kami coba alokasinya tuh kami coba kelompokkan menjadi faktor beban, ada ikan, lalu ada modal, ada peralatan, perlengkapan. Akhirnya ditotalkan per bulan. Sini ada yang minus juga ya. Ini minus tuh karena ini per bulan ya. Kalau misalkan kita kalkulasikan tuh nggak
minus hasilnya. Nah, kita kelompokkan untuk lebih mudah sebenarnya dari segi pengeluaran dan pemasukan tuh seperti apa. Lalu dari terkait faktor laba rugi. Nah, kan tadi kita udah susun tuh arus kasnya seperti apa. Nah, coba kita analisis kembali dari segi laba rugi itu kita seperti apa sih hasilnya. Nah, ternyata dari pendapatan bersih sendiri tanpa dilibatkan apapun sekitar 69 juta. Nah, kalau untuk KPP kan karena di sini kami coba perhitungkan berdasarkan biaya operasi, maksudnya biaya pakan dan lain-lain dapat dihasilkan bahwa HPP-nya itu sekitar Rp200.000. Lalu setelah dikalkulasikan dikurangi dan mendapat laba kotor bahwa laba kotornya Rp69.300.000. Lalu untuk biaya operasional lain dikurangi dengan biaya listrik, biaya karyawan dan yang lain dikurangi jadi 66 juta, dan sebelum pajaknya kita apa ya, bunganya tuh sekitar 10% kita perhitungkan dapat menghasilkan seperti ini. Dan untuk laba bersihnya setelah dari pajak asumsinya sih kita PPN ya sekitar 11% kan ya, kalau untuk tahun ini sekitar 58 juta ternyata laba bersihnya. Nah, lalu coba kita analisis sebenarnya seberapa sehat sih, atau apakah ada sesuatu gitu yang salah terhadap usaha yang kita lakukan dengan meneliti terkait rasio ya, rasio keuangan. Nah, di sini kita nggak menganalisis semuanya sih, kita cuma 4 aja yang mungkin utama, yang bisa langsung apa ya, jelas gitu seperti apa. Mulai dari gross profit margin 99%, lalu ada net profit margin 85%, dan yang nggak menyangkanya sih return of investment-nya jadi sampai 150%. Sebenarnya worth it sih kalau misalkan pendapat saya pribadi, karena dengan apa ya, dengan analisa yang tepat, penjualan yang tepat, pasaran tepat, keuntungan itu pasti berlipat. Dan untuk perputaran persediaan kita dapat 300% karena dulu sih kita modalnya berdasarkan indukannya. Jadi kita kembang biakan, bahkan kalau satu indukan itu bisa masuk ke 500 tuh. Ya, jadi makanya ini agak melonjak sih perputaran persediaannya, karena dari modal awal tuh sedikit, tapi pas dihasilkan penjualan tuh banyak tersebut. Jadi bisa sampai 300%. Nah, udah di akhir ya. Jadi dapat simpulkan sih bahwa yang membuat usaha, jadi membuat usaha tuh kayak sebuah bisnis, apa ya, sebuah seni gitu. Karena seni itu apa ya, seni itu untuk bisa menciptakan nilai jual tinggi kan ya. Nah, terkadang seni juga dapat juga nggak laku gitu di pasaran. Bisnis itu juga kan banyak sekali gitu bagian di dalamnya. Bagaimana kita membuat sebuah konsep bisnis, bagaimana kita mencari investor, mencari keuangan, apa ya, mengatur keuangan sehingga bisa positif, mencari pelanggan hingga mencari partner dan lain sebagainya. Kalau kata Ibu Santosa ya, apa kayak inovator itu ya, kayak katanya sih memulai itu kayak perlu keberanian, membesarkan pun perlu ilmu. Itulah kuncinya bisnis. Nah, dengan harapan apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat dan menjadi insight teman-teman semua dalam menjalani bisnisnya. Tetap semangat, semuanya tetap sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.